Salam Guru Penggerak. Azahra, JGP Angkatan 11 Kota Batam. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi artinya suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas maknanya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya adalah tahapan menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, dan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Sudah istirahat? Sudah makan? Sudah. Tapi tahu nggak kenapa saudara panggilnya ke sini? Kenapa? Oh iya. Kenapa tadi Sofi bilang dari? Saya tidak mau. Oh, tidak bawa buku sama tidak mengerjakan tugas. Nah, sebelumnya udah bertanya, kenapa Sofi tidak membawa tugasnya? Lupa mengecek ya, sama lupa ada PR. Oke, mungkin karena Sofi lagi kecapean ya. Nah, tapi sebenarnya perbuatan Sofi itu baik atau buruk? Buruk. Kenapa buruknya? Tidak disiplin. Jadi Sofi karena tidak membawa buku itu berarti buat kesalahan ya. Tapi akui itu kan. Ya, jadi kalau Sofi sudah berbuat kesalahan, kira-kira hal apa yang harus Sofi lakukan? Harus mengecek ulang kembali, sama harus melihat ada PR atau ada tugas. Nah, perbuatan Sofi tadi, menurut Sofi itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Itu kesepakatan yang mana yang kira-kira yang tidak Sofi lakukan? Tentang disiplin, karena semua siswa itu harus membawa perlengkapan tugasnya, ya. Jadi nggak sesuai dengan kesepakatan kelas. Tapi ada perbaikan yang harus Sofi lakukan. Bagaimana cara perbaikannya? Coba menurut Sofi ya, biar tidak melakukan lagi itu bagaimana baiknya? Membuat catatan dahulu gitu. Lalu ada lagi yang harus kita lakukan apa? Misalkan kita harus mengecek sebelum pergi sekolah. Jadi Sofi sudah memperkirakan kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang lagi kesalahannya ya. Nah, sudah pesan kan, Sofi sudah tahu kesalahannya, Sofi tahu cara memperbaikinya. Sofi usahakan lagi jangan sampai mengulang kembali. Oke, ya buktikan kalau Sofi bisa jadi lebih baik lagi, lebih disiplin lagi ya. Siap ya? Untuk hari ini itu saja yang saya sudah sampaikan. Sofi boleh kembali ke kelas lagi. Tetap belajar dengan semangat ya. Najwa sehat? Sehat. Sudah istirahat tadi? Sudah.
Nah, Najwa tahu nggak kenapa Ustazah panggil ke sini tadi? Tahu. Tapi Ustazah dapat laporan dari guru ketika sedang belajar ya. Najwanya tadi makan. Nah, itu benar atau bukan? Benar. Kenapa Najwa tadi makan? Oh, jadi waktu istirahat tadi sibuk bermain, jadi makannya belum maksimal, jadi masih belum kenyang. Oh, itu penyebabnya. Kalau Ustazah sih waktu istirahat juga lagi lapar-laparnya. Tapi kalau misalkan istirahatnya sudah habis, makannya belum selesai juga lapar ya. Iya, tapi kalau menurut Najwa, hal yang tadi Najwa lakukan itu perbuatan baik atau salah? Salah. Mengapa ya? Oh, ini tidak baik ya. Karena kita lagi ada yang menjelaskan, tapi Najwa makan. Itu berarti perbuatan yang salah atau perbuatan yang buruk. Betul. Kira-kira menurut Najwa itu hal yang sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Ya, kita pernah buat kesepakatan kelas kan? Ya, kesepakatan yang mana ya kira-kira yang nggak sesuai dengan Najwa tadi? Dapat tertib, iya, disiplin ya. Iya, disiplin saat apa nah? Saat belajar. Betul. Jadi kita sudah buat kesepakatan yang mana kalau ketika di kelas kita tidak boleh sambil makan atau minum, kita harus mendengarkan gurunya. Nah, kalau Najwa sudah tahu kesalahannya, tahu sesuai atau tidak dengan kesepakatan kelas, kira-kira bagaimana nih cara Najwa untuk memperbaiki diri? Oke, berarti waktu istirahat benar-benar dimanfaatkan untuk makan atau untuk istirahat ya. Boleh makan dan minum hanya waktu di istirahat. Kalau sudah selesai berbunyi, berarti tidak boleh lagi kan? Nggak boleh lagi dilakukan. Oke? Oke, Najwa siap nggak untuk berubah? Berarti besok tidak boleh diulang lagi ya. Najwa sudah punya kesadaran untuk berubah? Sudah. Oke, berarti sekarang kalau Najwa sudah mau berubah, semoga terus ingatkan, belajar dengan rajin, dengan giat, jangan diulang lagi ya. Ya, sekarang boleh kembali ke kelasnya lagi. Oke, siap?